ini apa korosi itu presentasi. Oke, baik Pak. Sebelumnya izin bertanya mengenai presensi, apakah sudah ada? Ya nanti. Baik Pak. Siapa yang presentasi ini? Saya Pak. Bentar, Niko yang saya speak. Siapa namanya? Niko. Niko Rafli. Niko. Aldela Reniko. Salah saya apakah masuk Pak? Iya. Enggak, siapa sing iki loh yang mau presentasi, saya kasih akses ini. Oh, ada Muhammad Rafli, ada saya. Loh, sing mau tak kasih akses untuk iki loh. Co-hostnya siapa? Oh ya mungkin dari saya aja kok. Ya siapa? Aldila Pak. Ya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kepada Pak Taufani. Jadi kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai korosi. Ini adalah anggota kelompok, ada Muhammad Rafli Revansa, ada Aldila Reniko, ada Latif Budi, ada Mas Kenyo, ada Mas Abian dan juga ada Mas Daris. Dan ini adalah tabel of content. Jadi kemarin, jadi ini kan materi tentang korosi dan juga proteksi korosi gitu kan. Jadi kami dari kelompok 5 itu akan bahas tentang korosi secara umum. Jadi ada pengertian korosi, ada penyebab korosi, jenis-jenis korosi, pengendalian dan pencegahan korosi. Di mana nanti untuk kelompok 5, untuk kelompok kami itu akan bahas tentang purifying dan juga alloying. Dan nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 6, yang mana kelompok 6 ini secara spesifik akan membahas tentang desain proteksi korosi. Nanti ada proteksi katodik yang mana dalamnya ada anoda urban dan juga katoda arus paksa. Lalu ke pembahasan utama yakni adalah pengertian korosi. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Latif. Oke, terima kasih Niko. Yang pertama, apa itu korosi? Itu korosi didefinisikan sebagai bentuk kerusakan atau penurunan mutu suatu material logam akibat adanya reaksi elektrokimia yang terjadi dengan lingkungannya. Bila ditinjau dari interaksi yang terjadi, korosi adalah proses transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam bertindak sebagai sel yang memberikan elektron atau sebagai anoda, dan lingkungan bertindak sebagai penerima elektron atau sebagai katoda. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara atau lingkungan itu mengalami reduksi. Karat logam secara umum itu berbentuk gugus oksida atau karbonat, dan rumus kimianya secara umum itu Fe2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerah-merahan. Oke, next Bu. Next. Nah, ini beberapa efek korosi. Yang pertama itu berkurangnya harga jual logam. Yang kedua, bertambahnya biaya perawatan, berpengaruh pada keberlangsungan pabrik, tidak hanya pabrik ya, instansi, sekali instansi. Terus berpengaruh pada kinerja alat,
terus memungkinkan terjadinya kontaminasi. Next. Nah, ini berkurangnya harga jual produk itu poin utamanya yang di highlight merah, yaitu korosi menyebabkan penurunan fungsi dari logam. Jadi secara otomatis kalau misalnya logam itu terkorosi, dia mengalami penurunan fungsi. Jadi kekuatannya berkurang, terus yield strength-nya berkurang. Jadi secara tidak langsung fungsinya itu juga menurun. Oke, next. Bertambahnya biaya perawatan. Ini menurut Biro Klasifikasi Indonesia pada tahun 1997, biaya pengendalian korosi berkisar antara 2 sampai 3% GNP atau Gross National Product. Nah, ini daripada biaya ini dialokasikan untuk perawatan alat yang berkarat, itu bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Oke, next go. Terus berpengaruh kepada keberlangsungan pabrik itu ada 2, yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Yang kerugian langsungnya itu berupa mengganti alat industri yang korosif, terus yang dampak yang secara tidak langsung itu terganggunya proses produksi. Jadi akibat adanya pergantian alat, terus menunggu alat yang baru datang, maintenance itu terganggu proses produksinya gitu. Oke, langsung next. Ini berpengaruh pada kinerja alat, yaitu yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa kalau karet itu menurunkan kinerja alat itu. Karena adanya karet ini bisa menurunkan kekuatan dan yield strength dari logam tersebut. Oke, next. Lagi, ini memungkinkan terjadi kontaminasi. Nah, kontaminasinya ada 2, yaitu kontaminasi dengan logam yang ada di dekatnya dan kontaminasi kepada lingkungan. Dimana kalau misalnya logam yang berkarat didekatkan dengan logam yang tidak berkarat, lama-lama logam yang tidak berkarat itu ikutan berkarat gitu. Dan juga dari karatnya itu juga bisa mencemari lingkungan. Oke, next. Nah, ini ada klasifikasi korosi, yaitu ada korosi di suhu rendah dan korosi di suhu tinggi. Contohnya korosi yang di suhu tinggi itu terjadi perkeratan pada reaktor yang mengoperasikan proses panas. Nah, itu kenapa terjadi reaksi perkeratan di suhu tinggi? Karena umumnya suhu tinggi itu mempercepat laju reaksi, di mana dalam hal ini adalah reaksi redoks antara logam dengan lingkungannya. Terus untuk di suhu rendah, kenapa kok di suhu rendah tetap ada perkeratan? Karena di suhu rendah itu umumnya kelembaban udaranya itu sangat tinggi, di mana unsur kelembaban itu ada air dan oksigen, di mana air dan oksigen ini adalah unsur utama penyebab perkeratan dari logam. Makanya di suhu rendah atau suhu tinggi pun tetap terjadi korosi. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, penyebab korosi. Ini akan membahas apa ini penyebab korosi. Ini bisa next. Ya, jadi setelah yang saya baca-baca, ada 3 faktor utama penyebab korosi. Pertama adalah electrochemical. Halo, Niko, tuh ketutup Niko. Bentar, ini suara saya masuk jelas gak ini? Last please. Oke, Niko ini ketutup Niko. Oke, mungkin saya bacain aja ya. Jadi ada 3 komponen utama penyebab faktor
faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi adanya korosi. Nggak kelihatan tampilanmu ini, ketutupan apa ini? Iya, Nikonya not responding, Pak. Hah? Nikonya not responding ininya, layarnya. Mungkin bisa saya backup, Pak. Siapa namanya? Aktif, Pak. Yuk, silakan. Oke, terima kasih Pak Taufani. Oke, jadi ada pertama electrochemical, kedua environmental, dan ketiga adalah metallurgical. Jadi electrochemical itu kita ngambil sudut pandang apa reaksi yang terjadi, kenapa kok bisa korosi, kemudian environmental, kenapa kok lingkungan menyebabkan korosi, kemudian yang metallurgical, kenapa kok si metalnya bisa menyebabkan korosi. Jadi itu beberapa faktornya. Dan saya akan jelasin aspek elektrokimia dulu dari aspek. Mungkin bisa next. Oke. Jadi reaksi reaksinya terutama reaksi elektrokimia. Nah, jadi korosi itu biasanya itu terjadi ketika adanya pengoksidasi dari suatu metal tersebut. Nah, contohnya itu adalah ketika si metal, misalkan aja zinc, dia itu ditaruh di tempat asam, maka zinc akan oksidasi. Jadi dari elektron yang dari zinc ini, zinc itu dia akan diterima oleh ion-ion, contohnya H+, dari contohnya kalau ini HCl ya. Nah, sedangkan ini bisa lain juga, bisa juga ini HCl-nya ada kandungan oksigennya. Jadi coba mungkin di slide selanjutnya. Oke, jadi tadi anoda, sekarang katoda. Nah, katoda itu nggak cuma ada dari ion hidrogen jadi hidrogen. Jadi bisa saja adanya ini reduksi oksigen. Contohnya pada saat kondisi asam dia akan jadi H2O, dan juga pada kondisi basa ataupun metal jadi basa. Nah, kemudian juga dia bisa elektronnya bisa mereduksi ion metal, dan juga bisa mengendapkan metal, ion metal menjadi metal. Nah, kemudian ini saya akan menunjukkan gambarannya, skema korosinya. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, ini kalau misal contohnya pada larutan asam, jadi si zinc itu terpapar sama adanya ion-ion H+ yang terabsorpsi ke layar situ, kayak ke ini permukaannya si zinc, sehingga elektron-elektron dari zinc itu keambil sama ion-ion hidrogen, sehingga zincnya itu jadi ion zinc, dan H+-nya ion hidrogen jadi hidrogen. Kemudian kalau misalkan dia pada ada kondisi ada oksigennya, nah itu bersama-sama si oksigen sama H+-nya itu akan ada yang jadi H2O juga, selain ada yang jadi H2. Bedanya di situ kalau dari ini. Kemudian bisa dilanjut. Nah, ini kemudian ada polarisasi. Nah, kalau dari bukunya si Fontana Corrosion Engineer ada dua. Jadi ada yang activation polarization sama concentration polarization. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu yang activation polarization. Jadi kalau kita lihat itu kan itu ada skemanya kan, kayak ada 1, terus ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini nih kalau yang dari saya tangkap ini kelihatannya dia itu akan terjadi ini nih kayak korosi kalau misal tahapannya itu terjadi gitu tuh. Jadi kalau misalkan tahapan pertama dia nggak terabsorpsi si H+-nya, nggak akan terjadi. Nah, kemudian kalau misal tidak ada elektron yang berpindah ke si ke H+, artinya tidak ada korosi. Nah, kenapa kok nggak bisa berpindah si elektronnya? Mungkin aja bisa aja ada kayak protective layer. Nah,
Kemudian kalau 3 itu dia bergabung itu hanya jadi H2 sehingga terjadi H2. Nah, seperti itu sih. Itu karena pada proses yang dikontrol rangkaian eleksi metal dan elektrolit. Itu yang saya tangkap sih. Kemudian selanjutnya ada yang concentration polarization. Nah, kalau concentration polarization itu tuh mainly fokus sama adanya difusi dari elektrolit. Jadi ini berpengaruh pada yang mengaruh itu banyaknya elektrolit yang ke si metal itu, ke permukaannya. Seperti itu sih. Tapi kalau dari statement buku ini, kalau concentration polarization during metal dissolution is usually small and can be neglected. Kalau kalau dari itu ya mungkin bisa di next. Oke, jadi ada passivity. Passivity itu mengacu pada berkurangnya reaktivitas kimia yang dihadapi oleh beberapa metal ataupun alloy pada kondisi tertentu. Nah, itu hal ini membuat metal dan alloy menjadi inert, seakan-akan jadi seperti emas atau platina. Nah, jadi perilaku metal ini yang menunjukkan efek passivity itu dapat digambarkan jadi grafik yang ada 3 region, ada aktif, pasif, dan transpasif. Ini bisa ditambahin. Lanjutkan. Nah, jadi ketika fase pertama ini kan solution oxidizing power. Nah, itu misal aja kayak pengoksidasinya gitu. Contohnya kayak misal asam. Jadi pas pertama kita tambahin asam, itu tuh dia aktif tuh. Nah, tapi setelah certain amount udah itu dia akan jadi pasif. Kemudian pas sudah sangat ditambahin lagi berlebihan, itu akan balik lagi menjadi aktif ke zona transpasif. Nah, itu contohnya kalau kita lihat peristiwa dari aktif ke pasif itu kalau misal terbentuknya itu aluminium. Nah, aluminium itu aluminium kan biasanya kan ini kan ada protective layer-nya tuh, dia secara manual tuh kalau kepapar udara. Nah, ada kayak passivity-nya tuh, jadi kalau pertama dia udah terjadi kayak teroksidasi atau terkorosif jadi kayak aluminium oxide, nah dia akan masuk ke zona pasif. Tapi kalau misal dia bablas dikasih berlebihan lagi kayak ditambahin asam kuat, dia akan balik lagi ke zona transpasif, balik lagi ke naik lagi corrosion rate-nya. Seperti itu gambarannya. Oke, kemudian aspek lingkungan. Pertama efek atmosfer. Nah, jadi ini saya sumber bukunya beda dari bukunya Schweitzer, Fundamental of Metallic Corrosion. Dia mainly fokus di buku tentang ini atmosfer korosi, yang karena korosi atmosfer. Nah, jadi di atmosfer itu kan ada oksigen, terus ada gas SO, gas NO, ada klorida, ada CO2. Nah, dan juga konsentrasi dari atas mempengaruhi laju korupsinya. Faktor yang mempengaruhi laju korupsi ini seperti durasi metal terkena air, absorption layer, phase layer, embun, hujan, kabut, dan debu. Nah, maksudnya dari durasi metal terkena air itu kalau misal kita hidupin metal di dalam air tuh, nah itu kalau misalkan lama-kelamaan kan dia akan akan terkorosi tuh, sama aja kayak kita lihat yang biasalah kalau pompa air tuh, kalau kita lihat yang di ini tuh masih full besi itu kan sering ada tuh kayak korosif dalamnya tuh kayak di pipa-pipanya. Nah, itu kan biasanya sering terkena paparan air tuh, nah, kayak gitu contohnya. Ataupun kayak yang tadi gambaran ditunjukkan Latif yang di dalam laut itu kan berarti dia durasi metal terkena airnya sangat lama gitu kan, kayak kapal gitu tuh. Nah, kemudian absorption layer. Nah, absorption layer ini berpengaruh ketika the amount water absorbed on metal surface depend on relative humidity of the atmosphere on the chemical properties of the corrosion product. Nah, metal surface may be wetted if the hydrosol deposit or covered by corrosion. Nah, jadi itu ada pengaruh juga kalau kayak misal ada kayak hygroscopic salt yang tiba-tiba ada di situ terdeposit gitu. Nah, itu membuat air yang ada di udara itu juga terdeposit juga di situ, sehingga
balik lagi ke awal tuh, dia terkena terkena air walaupun di cuma certain part doang. Kemudian ada phase layer. Jadi phase layer itu bisa dari hujan, terus ada dari kabut, dan juga dari salju, ataupun dari kayak embun-embun itu kan kayak ada phase-phase-nya itu tuh, phase-phase dari si air itu tuh, ada kondisi air yang ada di udara itu. Kemudian ada dew itu embun. Nah, embun itu kan terjadi pada saat kondisi dingin tuh. Nah, itu akan terbentuk juga di metal-metal kayak kalau malam-malam gitu kan, kayak pagar tiba-tiba kok ada airnya. Nah, kalau misalnya lama-kelamaan kan biasanya pagar itu sering terkorosi itu. Nah, itu bisa jadi karena adanya itu embun yang sering ada di besi-besi. Kalau di rumahku dulu ada sih itu pagarnya malam-malam tuh kayak basah, terus lama-kelamaan ada korosinya juga, ada karatnya. Kemudian dari hujan, seperti kita tahu hujan kan di sini juga nggak murni air, karena ada juga namanya hujan asam. Jadi hujan itu mengandung ion-ion kayak H+ sampai SO4 ataupun ion-ion asam lainnya. Jadi hujannya itu pH-nya itu bisa aja asam. Jadi karena pH itu mempengaruhi, seperti kan yang saya jelaskan contohnya aja, asam itu ini salah satu yang menyebabkan korosi. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oh iya, sebelum tadi itu oksigen itu biasanya ada bisa di udara, terus SOx itu biasanya dari pembakaran pembakaran mungkin sebelumnya. Jadi SOx itu biasanya yang itu sulfur dioxide, biasanya itu dari pembakaran fossil fuel. Nah, kemudian ada NOx itu kan biasa sering itu NO gasnya. Kemudian chloride itu dia bisa jadi HCl ataupun bisa jadi kayak bentuk gasnya gas klorin, Cl2 itu klorin. Kemudian ada CO2 kita tahu kan dari pembakaran. Oke, mungkin sampai sini dulu, dia lanjut. Oke, jadi itu ada gambarannya tuh, kalau misal dia ada ada air tuh, kemudian kalau misal absorption of water, jadi ada aqueous layer-nya. Terus kalau misalkan dia terbentuk itu tuh kayak kenapa Pak? Iya, nanti PowerPoint-mu ini nanti dikasih referensinya apa saja ya? Tadi ada Pak. Oh sudah Pak, di bawahnya ada referensinya. Belum ke duplikat yang ini. Tidak kelihatan ini. Iya Pak, kepotong Pak di ini. Yang di bawah ini Pak. Ya, sambil kasih ono itu loh, halaman berapa gitu. Oke, ya sudah Pak, sudah ada juga Pak. Santai. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu. Oke, jadi ini kayak gambarannya tuh. Jadi kalau misalkan itu kan yang garis yang diagonal arah kiri itu kan itu metu. Nah, tiba-tiba ada dia masuk kayak airnya tuh menempel. Nah, terus akhirnya ada kayak aqueous layer airnya tuh. Nah, lama-kelamaan tuh akan terjadi kayak terjadi kayak membentuk kayak itu lapisan karat itu MEX OH, mulai terbentuk lapisan oxide, itu salah satu bentuk karat. Nah, kemudian di atasnya lagi itu akan, kalau ada kayak misal ada udara atau ada hujan, tiba-tiba ada SO2 di situ, ataupun udara kan juga ada SO2-nya juga bisa terdeposit juga ke aqueous layer nih. Kalau misal dia ada airnya ya, jadinya dia semakin lama makin kuat itu layernya itu dalam mengkorosi. Seperti ini sih tahapan-tahapannya. Kalau yang saya dapat dari gambarnya ini sumber mana ya? Itu sumbernya kalau nggak salah masih itu ini sih yang Schweitzer. Mungkin bisa dilanjut. Oke, efek temperatur. Bentar, saya langsung.
Jadi apa namanya, peningkatan temperatur biasanya diikuti oleh peningkatan laju reaksi antara, yaitu biasanya paling maksimal, yang paling optimal tuh antara 0 derajat sampai 100 derajat. Karena range itu tuh ada ini, laju korosinya akan naik 2 kali setiap kenaikan temperatur sekitar 27 Fahrenheit sampai 36 Fahrenheit. Nah, itu potensinya tuh di range gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, potensi yang masih optimum lah. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 0 derajat itu tuh biasanya itu ini lautan tadi yang aqueousnya itu kan biasanya air ya, air itu di bawah 0 derajat itu membeku, jadi akan lama-lama makin berkurang lajunya karena apa namanya, kayak ya, penghantarnya itu ya airnya itu membeku. Bisa lanjut. Latif, lanjut Latif. Udah boleh. Oke, ini apa namanya? Jadi selain itu ada efek kecepatan angin, karena kecepatan angin itu membawa juga udara kayak cepatnya SO2 ataupun yang kawan-kawannya nih yang ada polutan-polutan di sini. Kemudian ada sheltering. Sheltering itu berarti lingkungannya itu membuat dia itu terproteksi dari adanya apa namanya, udara-udara yang banyak polusinya. Jadi kayak misal ini kita taruh nggak terlalu berpolusi gitu, jadi dia akan nggak akan jadi korosi yang signifikan karena dia terlindung dari contohnya hujan asam atau apa. Nah ini mungkin apa namanya, ada tabelnya dari Schweitzer juga. Ini deposition velocity rate, ini deposition rate itu jadi kayak apa namanya, saya sebenarnya kurang terlalu paham ya, tapi yang saya paham ini kayak apa namanya, adanya si apa namanya, komponen-komponen ini kalau kayak apa namanya, kayak terdeposit gitu tuh di apa namanya, di permukaan layarnya. Nah itu rate-nya segitu. Itu sih kalau efek dari polutan. Juga ada konsentrasi ini dari buku Schweitzer. Oke, penyebab korosi tentang aspek lingkungan lain adanya efek galvanic coupling. Nah, jadi kita kan kalau kayak itu di sampingnya itu kan biasanya nggak cuma apa namanya, bukan pasti akan bersentuhan juga kan dengan apa namanya, dengan logam lain. Nah, kalau dia bersentuhan dengan logam yang tadi kita bisa lihat tadi ada logam, jadi platin atau emas itu kan susah banget untuk di apa namanya, teroksidasi. Nah dia tuh lebih condong sebagai tempat penghantar elektronnya. Jadi dengan adanya platinum yang bersentuhan dengan zinc, dia malah makin memperluas permukaan untuk pertukaran elektron ke ion tuh. Ini efek galvanic coupling. Kemudian selanjut, ini putus-putus juga ini barusan. Kalau putus-putus saya ulangin lagi deh. Siapa barusan putus-putus atau enggak? Aman. Aman. Ini berarti Etlia internet mungkin masalah. Oke, apa namanya, kemudian penyebab korosi aspek metalurgi, berarti kita harus melihat dari metalnya itu sendiri. Nah, berarti di sini ada state di bukunya si siapa namanya, yang ini bukunya itu, ini salahnya harusnya Fontana ini, salah ngeduplikat slide. Ini harusnya apa namanya, yang Fontana ininya. Jadi dia nge-state kalau misalkan pada zinc yang murni itu tuh ketahanannya itu lebih tahan dibandingkan zinc yang tidak murni, dan biasanya itu untuk ngemurniin itu terutama di permukaan itu harus dipoles dulu biar benar-benar murni. Karena kalau misalnya nggak murni dia akan ada kayak yang plak-plak yang nggak jelas itu apa ininya, metalnya atau apa yang kurang kita tahu, yang aluminium. Nah ini ada tabelnya, saya cuma bisa dapat ini, yang lain belum saya temuin kali ya untuk yang relative corrosion rate-nya, kalau persen kemurnian yang lain. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, bos makin murni aluminium dia relative corrosion rate-nya akan makin gambarannya.
Nah, tapi ini apa namanya, ada catatan khusus ya. Ini kalau misal dia nggak murni, tapi kita tahu dia murninya itu kan campurannya apa. Kalau misalnya dia bukan si murni kan, dia ada si, tapi ada kromiumnya. Nah, tapi kan kromium itu menyebabkan passivity. Berarti dia ini dia malah apa namanya kayak mencegah korosi gitu. Nah, ini ada catatan harus tergantung apa dari ininya, kandungannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, kemudian adanya posisi pada galvanic series. Karena galvanic series ini kan dia dari ini kan, apa namanya, ya dari apa ya namanya ya, sifat dari metal itu sendiri, makanya saya tak masukkan ke ini aspek metalurgi. Jadi nanti galvanic series, galvanic apa namanya, galvanic corrosion akan dijelaskan lagi ntar di contoh-contohnya. Jadi ini ketika ada dua macam logam yang berbeda kontak akan terjadi ya sebuah korosi karena katanya seperti ini. Jadi yang ini kita lihat di galvanic series, makin apa namanya, ini ada urutannya tuh, makin anoda maka dia yang akan terkorosi. Contohnya aluminium. Nah, cuman ini aluminium kan permukaannya passivity, pastinya akan korosinya nggak terlalu parah sih dibandingkan kayak iron aja gitu. Oke, ini seperti itu. Oh ya, ini untuk ini ada catatan khusus dia di lautan ya, di lautan. Contohnya kayak ini ada elektrolitnya, terus ada ion-ionnya di sini. Kayak garam-garaman gitu. Oke. Dari saya mungkin lanjutkan. Oke, terima kasih Rafli. Terus lanjut ke jenis-jenis korosi ya. Oke, bisa di next. Ini adalah bagian dari jenis korosi. Kami menyimpulkan kalau jenis korosi itu menurut literasi yang kami dapat itu ada dibagi menjadi 8 gitu. Yang mana itu kami ambil dari jurnalnya. Oke, dari jurnalnya Budi Utomo, di mana itu membahas tentang jenis-jenis korosi dan penanggulangannya dari jurnal kapal. Oke, bisa di next saja untuk lebih jelasnya. Yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi itu korosi uniform attack atau korosi seragam ini, itu yang mengalami korosi itu adalah permukaan logam gitu. Jadi secara keseluruhan, atau bisa dengan kata lain, semua bagian logam yang terekspos dengan lingkungan atau berkontak dengan lingkungan luar gitu, itu akan mengalami korosi secara keseluruhan gitu dan merata. Nah, logam yang terkena korosi ini itu bakal mengalami penipisan. Namun korosi seragam ini penipisannya itu hanya di bagian permukaannya saja, tidak mendalam gitu. Jadi hanya permukaan saja. Dan ini teks yang ada di PPT ini adalah pengertiannya gitu kan. Kalau korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena mungkin ada pH air yang rendah atau udara yang lembab gitu. Sehingga makin lama logam makin menipis. Nah, biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam homogen. Nah, korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti pelumas gemuk itu, kalau biasanya teman-teman nyebutnya itu gemuk gitu. Nah, atau bisa diberi proteksi katodik atau pemilihan material yang tepat, dan juga untuk jangka panjang menurut literasi itu bisa diberi perpaduan tembaga sebesar 0,4%. Oke, bisa di next. Nah, ini selanjutnya adalah pitting corrosion atau korosi sumur gitu. Kalau kita lihat di gambarnya itu kan kayak bintik-bintik gitu kan. Nah, itu kayak nggak menyeluruh seperti korosi yang sebelumnya. Kalau pitting corrosion ini di beberapa titik saja, jadi enggak berpusat ya, menyebar tapi berbentuk titik-titik gitu. Nah, itu membentuk seperti lubang-lubang, makanya disebut korosi sumur atau pitting corrosion gitu. Nah, itu adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana
pada daerah batas timbul korosi yang terbentuk yang berbentuk sumur. Nah, korosi ini dapat dicegah dengan cara pilih bahannya itu yang homogen. Kalaupun harus dicampur itu harus dicampur secara merata dan juga diberi inhibitor dan juga diberikan coating dari zat agresif gitu. Nah, bisa di next. Nah, ini adalah erosion corrosion. Oke, bisa di next. Nah, erosion corrosion ini korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan juga kasar. Nah, bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Nah, korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Nah, juga korosi jenis ini dapat dicegah itu dengan cara pilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberi inhibitor, salah satunya seperti tadi ada inhibitor gitu, dan juga menghindari aliran fluida yang terlalu deras gitu, untuk menghindari kayak pengikisan dari pipanya. Nah, ini ada galvanic corrosion seperti yang udah dijelaskan Rafli tadi ya, bahwa galvanic corrosion ini karena terjadi ada dua logam gitu kan. Kalau kita lihat ini contohnya itu ada baut dan juga ada logam yang mana itu ada bautnya gitu. Jadi kan itu kan ada dua logam yang bertemu jadi satu kan. Jadi nanti salah satunya bakal menjadi anoda dan salah satunya bakal menjadi anoda. Jadi akan terjadi korosi karena pertemuan dua logam ini ya. Ini gambarnya, bisa di next. Nah, korosi ini terjadi ya itu ada dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit karena ada cairan elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi itu. Jadi prinsip dari korosi galvanik ini sebenarnya seperti prinsip kerja pada elektrokimia ya, kalau teman-teman tahu. Jadi adanya itu nanti ada elektroda baik katoda maupun baik anoda maupun katoda, lalu ada juga kontak dengan larutan elektrolit dan juga aliran listrik, di mana aliran listriknya ini berbentuk rubinan elektron gitu. Dan dalam hal ini yang berfungsi sebagai anoda adalah logam yang bersifat lebih aktif atau bisa dalam kata lain itu memiliki nilai potensial korosi yang lebih rendah. Jadi dia bakal jadi anoda dan mengalami oksidasi. Dan untuk contohnya tadi itu adalah yang ada baut yang ada di besi, dan itu biasanya kalau kita lihat itu ada di pinggiran pantai yang mana itu ada besinya dan juga ada logam lain gitu loh yang menjadi obengnya. Kalau biasa kita lihat itu di sandaran kapal gitu. Itu ya kita lihat itu kan ada korosinya. Dan ini adalah korosi ini dapat dicegah dengan cara diberi isolator yang cukup tebal sehingga tidak ada aliran elektrolit atau pasang proteksi katodik dan juga penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Oke, bisa di next. Balik lagi. Oke, ini ya. Ini ada misalnya dua metal itu ya. Dua metal kemudian memiliki E0 yang berbeda gitu ya. Siapa yang presentasi ini? Iya, Pak. Ada E0 yang berbeda gitu. Yang sama siapa? Aldela, Pak. Oke, Aldela ya. Ada dua, semuanya ini mendengarkan di sini. Sekalian nanti kamu tambahkan penjelasanmu tadi itu siapa? Aldela ya. Jadi ada dua logam ya, E0-nya berbeda gitu ya. Iya benar, Pak. Oke, kemudian mana yang prefer terkorosi itu? Yang mana? Kalau misalnya ada dua anoda dengan E0 yang berbeda, mana yang terkorosi? Yang terkorosi itu yang E0 yang lebih tinggi ya, Pak ya? Ayo ya, Pak. Iya, Pak. E0 yang lebih tinggi kalau dalam direct volta ya. Artinya apa? Semakin tinggi itu artinya apa sih? Ya, itu udah teroksidasi, Pak. Coba ini matiin. Kamu bukaan direct voltane tadi itu, yang E0-nya itu.
Oh ya, tadi sebenarnya di slide sebelumnya itu udah ada delta volta gak sih di slide-nya Rafli tadi tentang prinsip delta nih? Bukan, itu Oh. delta volta Niko. Itu ada alloy juga. Oh iya, bukan. Bentar. Ini Pak, deret voltanya apakah terlihat? Yang mana enolnya? Saya ingin tahu ada beberapa logam itu gimana nanti. Enol. Tahu enol Itu enggak? tabel N0 itu nih, cari nih. Oh ya, sebentar Pak. Oke, kalau saya perlu sadar dia harusnya yang makin kecil Pak. Dia Ini Pak, tabel N0-nya Pak. Coba misalnya apa? Bandingkan apa dengan apa? Aluminium sama CU. Yang balik saya itu harusnya yang apa? Yang makin besar dia, yang reduksi yang makin kecil banget nilainya itu yang negatif itu dia yang oksidasi. Yes. Anggaplah sama-sama positif dulu, siapa? Mana yang terkorosi? Aluminium sama CU ya. Untuk korosi aluminium Pak. Ambillah dua logam sebagai contoh. Contohnya ini Pak, yang sama-sama positif CU sama AL. AL, aluminium. Bukan Pak, mohon maaf, AU Pak. Ya apa? Nah ini di data ini kan AU N0 standarnya pada 25 derajat Celciusnya 1,5 volt. Terus yang CU 12 menjadi CU-nya itu potensial standarnya 0,342. Dan ini kalau misalnya dideretkan kan berarti AU lebih kanan daripada CU. Nah, kalau menurut jalur deret volta itu semakin ke kanan dia semakin oksidasi, semakin mengalami oksidasi. Kalau semakin ke kiri semakin mengalami reduksi. Jadi artinya CU itu lebih mudah terkorosi atau lebih dibandingkan dengan AU? ya yang lebih mudah yang mengalami reduksi Pak. Ayo kita. Sekarang pertanyaan saya, mana yang akan terkorosi itu yang mana? Kalau CU sama AU berarti yang CU Pak. Gimana berarti? Kamu ambil enol yang mana ini yang terkorosi itu? Lebih kecil apa lebih besar? Yang lebih kecil enolnya Pak. Ayo sama tadi itu Aldela ya apa Aldela? Oke, sebenarnya saya juga kadang kebalik-balik ya Pak ya. Tadi ada yang berpendapat kalau enolnya yang lebih besar yang mudah terkorosi, ada yang ini. Ntar saya cari dulu ya. Jadi gimana kesimpulannya Aldela?
Kalau apa saya cari di sini tuh kalau semakin ke kanan kedudukan logam dalam deret volta itu semakin kurang reaktif gitu. Jadi sukar melepas elektron dan juga berarti yang mudah terkorosi itu berarti yang E0-nya lebih kecil, Pak. Boleh lebih rendah ya. Ajak kebalik ngomongin tadi itu. Situ nanti penjelasan dan gambar ini nggak apa-apa. Kasih ilustrasi. Galvanik ini salah satu metode ini, metode ya proteksi ya. Salah satu proteksi ini ya, salah satu metode ini. Ya ada lainnya juga ya. Dengan image current itu, tapi ini kamu harus ngerti yang ini. Makanya penjelasanmu tadi itu yang lebih bagus gitu loh, bagian galvanik itu. Maksudnya paham nggak? Ya Pak, paham. Mungkin nanti bakal dikasih ilustrasi gitu antara E0 yang lebih bisa sama ya, biar dapat tipe dari paham gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita membicarakan korosi itu ya, mana yang dari kedua itu, anggaplah tadi misalnya AU atau AG ya dengan CU itu ya, mana yang berperan sebagai anoda itu? Yang lebih kecil ya anodanya, Pak. Yang anoda itu terjadinya apa sih? Ya NO sel kecil ya, Pak. Terjadi apa kalau di anoda itu terjadi apa? Korosi, Pak. Korosi itu melepas atau mengambil elektron? Melepas, Pak. Melepas elektron ya. Ini nanti juga di bagian Rafli, hati-hati tadi itu. Ada korosi tapi ada reduksi itu. Rafli, enggak, kamu presentasi yang mana Rafli? Kamu bicara ada oksidasi kemudian non reduksi loh itu. Hati-hati ya. Kok aku naruhnya oksidasi reaksi di anoda, Pak. State-nya, Pak. State-nya oksidasi reaksi di anoda kok di sini. Makanya tahu jatuh Rafli. Dibaca sih benar. Nah, jangan banyak kencan kamu ya. Jadi tempat terjadinya korosi yang di mana? Anoda atau katoda? Anoda, Pak. Oke, anoda ya. Anoda. Ya. Sedangkan katoda ya, anoda itu secara umum itu tempat terjadinya suatu oksidasi ya. Oksidasi itu ngapain? Ya pasti itu ya melepaskan elektron. Ya oksidasi. Reduksi yaitu menerima elektron. Ya itu loh justru tambah stabil kalau ditambahi elektron itu. Nah, prinsip oksidasi dan reduksi ya pada anoda katoda itu dimanfaatkan ya. Nanti ada yang jelaskan itu galvanic protection itu. Tuh. Nah, pengantarnya ya ini ya, pengantarnya penyebab jadi korosi. Antaranya tadi itu ya, galvanik itu. Cuman penjelasanmu yang lebih ilustratif, lebih detail nanti. Oke. Ya, saya kira itu. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Tau. Jadi saya simpulkan ya tadi kalau apa E0 yang lebih kecil itu bakal mengalami oksidasi, mengalami perkaratan gitu. Oke, terus selanjutnya adalah mengenai stress corrosion yang bakal dijelaskan oleh Mas Apian. Oke, kayaknya Mas Apian lagi ada kendala jaringan. Oke, lanjut deh ke stress corrosion. Next. Oke, stress corrosion ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus itu seperti di renggangan atau ditekuk gitu, sehingga butiran atau apa ya logamnya itu menjadi lebih tegang dan juga butiran ini mudah bereaksi dengan lingkungan. Kalau bisa kita lihat itu biasanya kalau di proyek-proyek itu kan ada kayak besi-besi yang panjang banget kan. Nah, untuk memudahkan
untuk memudahkan untuk dipindah-pindah dan juga untuk dikemas itu kan ditekuk gitu kan. Nah itu ditekuk itu di ujung penekukannya itu kan secara logika kan bakal ada perenggangan gitu kan. Nah itu biasanya kalau kita lihat di mana di proyek-proyek bangunan itu ya bagian penekukannya itu kalau udah didiamkan beberapa minggu atau beberapa bulan itu bakal terjadi korosi gitu atau warnanya itu lebih coklat dibanding yang nggak ditekuk itu. Ya itu salah satu contoh dari stress corrosion ini. Nah ini untuk korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor dan juga apabila ada logam yang mengalami stres maka logam harus direlaksasikan gitu. Oke, bisa di next. Oke, ada juga preface corrosion. Lanjut. Jadi korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut logam tersebut makin kaya dibanding pada logam bagian dalam sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut itu lebih katodik. Nah ini korosi ini dapat dicegah dengan diberi isolator dan juga dikeringkan bagian yang basah dan juga dibersihkan kotoran-kotoran yang ada. Oke, bisa di next. Oke, lalu lanjut ke microbiologically indicted corrosion. Lanjut. Yang mana ini adalah kerusakan logam disebabkan oleh proses korosi yang terjadi secara langsung atau tidak langsung karena adanya aktivitas metabolisme dari suatu mikroorganisme gitu. Nah ini bisa jadi pada air yang mana air ini bisa jadi air hujan ataupun air genangan yang lain-lain. Nah jenis korosi ini menghasilkan lubang logam yang parah yang menyebabkan kerusakan cepat. Nah jenis bakteri yang menyebabkan jenis korosi ini bersifat anaerobik. Nah mereka hanya dapat berkembang biak di daerah yang kekurangan oksigen, yang mana itu biasanya di bagian biasanya itu di endapan-endapan gitulah. Ada juga fatigue corrosion. Bisa di next. Yang mana korosi jenis ini adalah kerusakan umum yang disebabkan oleh beban siklus yang terus berulang gitu dan lingkungan yang korosif. Kelelahan pada suatu material menyebabkan retak yang kemudian dipercepat oleh lingkungan yang korosif di sekitarnya. Jadi ketika ada cacat atau ketidakteraturan pada permukaan material seperti robal, lubang, sambungan dan perubahan bahan metalurgi, korosi dapat terkumpul dan meningkatkan kemungkinan jadinya retak. Misalnya itu di bagian motor yang mereka itu berulang kali bekerja namun didiamkan itu, nah itu terjadi korosi itu. Jadi next, hanya adalah pengendalian dan pencegahan korosi. Oke, next. Untuk pengendalian dan pencegahan korosi ini pertama ada purifying atau ibaratnya pemurnian gitu ya. Jadi fungsi dari purifying ini sehingga mendapatkan suatu metal yang pure dari bebas dari impurities yang ada gitu. Contohnya ini kayak misalnya aluminium ya. Aluminium ini kadar pemurniannya itu ada 99,5% ke atas gitu ya. Nah, dari purifying ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya, cuman lebih banyak kekurangan. Jadi untuk kelebihannya itu kenapa ada purifying? Karena dia untuk meningkatkan ketahanan korosi yang cukup tinggi. Karena mungkin dia bersifat homogen atau tidak heterogenitas gitu. Terus berikutnya ada kekurangannya. Kalau pure metal itu kekurangan itu dia harganya relatif mahal dan juga dia relatif lemah karena properties dari mechanical itu turun karena tidak ada impuritiesnya kan. Nah terus ketiga itu kekurangannya dia hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu gitu. Karena kan tadi kan mechanical propertiesnya juga menurun ya. Terus yang keempat ini karena dia ada segregasi dari impurity dia yang sebelumnya itu. Nah dari hasil purifying ini bisa menyebabkan localized corrosion. Ya lanjut. Yang kedua ini ada alloying atau baja paduan. Jadi baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen
dalam jumlah total antara 1% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Jadi baja paduan ini di mix gitu ya, sehingga mendapatkan suatu karakteristik yang kita inginkan gitu. Nah, bisa dibilang alloying ini salah satu pengembangan pengendalian korosi pada lingkungan yang terbaik sepanjang abad 20 gitu. Nah, jadi alloys ini mampu mencegah terjadinya korosi tergantung dari komposisi bahan logam. Ini contohnya ada stainless steel yang mengandung kromium itu sekitar 10,5% gitu ya. Yang dimana kromium itu dapat berfungsi untuk proses pencegahan korosi gitu. Dan juga kemampuan tahan karat terbentuk dengan adanya lapisan kromium yang menghalangi proses oksidasi besi. Oke, lanjut. Nah, ini ada percobaan dari buku Corrosion and Corrosion Control dari Wiley. Nah, di sini ada melakukan percobaan ya dari besi yang mengandung 0,5% karbon. Yang dimana nanti dari besi itu dilakukan penambahan persen dari kromium ya. Bisa dilihat di grafik, jadi mau suhu berapapun bisa kita ambil suhu 900 Celcius pada percobaan itu ya. Nah, pada saat kromium itu ditambah persenan dari kromium, bisa dilihat bahwa weight loss atau weight yang hilang karena korosi itu juga semakin berkurang gitu. Nah, jadi mau di suhu 900, di suhu 1000 atau suhu berapapun tetap menambah ketahanan dari korosi bahan tersebut tuh. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa semakin banyak adanya kromium ini mampu meningkatkan ketahanan korosi suatu bahan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh paduan logam lagi tadi selain stainless steel. Yang pertama ini ada baja karbon, sering digunakan untuk menggantikan digunakan untuk dengan menggunakan baja karbon karena baja karbon secara ekonomis relatif murah, terus memiliki banyak variasi dan dapat dikerjakan untuk permesinan, pengelasan, dan bentuk dalam berbagai bentuk. Dan beberapa jenis baja karbon dapat terjadi korosi perapuan hidrogen seperti hidrogen embritment, korosi seragam, stress corrosion, and korosi galvanik dan sebagainya. Perapuan hidrogen atau juga bisa disebut hidrogen embritment adalah perapuan material akibat pengaruh ion hidrogen baik dari lingkungan pada saat pemakaian maupun pada saat proses pembuatan. Lanjut. Nah, ini tadi ya ada baja stainless steel. Jadi baja stainless steel itu berdasarkan struktur kristalnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada martensitic stainless steel, ferritic stainless steel, dan austenitic stainless steel. Dan juga ada precipitation hardening stainless steel. Oke, mungkin bisa lanjut aja. Nah, yang pertama itu ada martensitic. Jadi martensitic ini memiliki kandungan kromium sebesar 12% sampai 14% dan karbon sekitar 0,08 sampai dengan 2%. Nah, kandungan karbon yang tinggi ini merupakan hal yang baik dalam merespon panas untuk memberikan berbagai kekuatan mekanis, misalnya kekerasan baja. Baja tahan karat kelas martensitic ini menunjukkan kombinasi baik terhadap ketahanan korosi dan sifat mekanis mendapat perlakuan panas pada permukaannya sehingga bagus untuk berbagai aplikasi. Dan juga baja ini bersifat magnetis. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari martensitic. Ini ada type 410, type 416, dan type 431, di mana masing-masing type ini memiliki kandungannya yang masing-masing juga dan juga komposisinya. Lanjut. Yang kedua tadi ada stainless steel ferritic ya. Jadi ferritic ini memiliki kandungan krom sebanyak 17% dan karbon antara 0,08 sampai dengan 0,2%. Memiliki sifat ketahanan korosi yang meningkat pada suhu tinggi. Namun sulit dilakukan perlakuan panas kepada kelompok stainless steel ini sehingga penggunaan menjadi terbatas. Terus baja tahan karat kelompok ini juga bersifat magnetis ya. Pada kelompok dan klasifikasi
ferritik dalam beberapa tipe, antara lain ada tipe 430 dengan kandungan krom 17% dan kandungan bajanya yang rendah. Terus tahan sampai temperatur atau suhu 800 derajat Celcius gitu. Biasanya dibuat dalam bentuk baja strip. Nah, biasanya ferritik ini karena dia mempunyai thermal konduktivitas yang tinggi, dia bisa digunakan untuk bahan-bahan dapur gitu ya. Lanjut. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Daris mungkin. Mungkin ada Mas Daris. Apa masih kena koneksi? Halo? Mas. Oh, masuk Mas. Lanjut. Masuk Mas. Oke. Kemudian untuk ini ya, untuk kelompok stainless steel authentic itu memiliki kandungan krom itu kisaran pada 17% sampai 25%, dan nikel itu pada kisaran 8 sampai 20%, dan beberapa unsur atau elemen tambahan dalam upaya mencapai sifat yang diinginkan. Nah, pada kelompok klasifikasi austentik ini dibagi dalam banyak tipe ya. Ada 2 tipe 304. Ini merupakan tipe yang dibuat dengan bahan dan pertimbangan ekonomis, sangat baik untuk lingkungan tercemar dan air tawar, namun tidak dianjurkan pemakaiannya itu untuk pemakaian langsung dengan air laut. Sudah tipe 321 itu ada perbedaannya dengan penambahan titanium dan karbon secara profesional, ya lumayan untuk pengerjaan pada suhu tinggi. Next. Nah, kemudian tipe 347 mirip dengan tipe 321, tapi dengan penambahan niobium. Kemudian tipe 316 ini penambahan unsur miladium ini 2% sampai 3%, sehingga ada perlindungan tambahan untuk air laut. Dan tipe 317 ini mirip dengan 316, namun ada penambahan unsur mikrobiom sebanyak 3% untuk meningkatkan peningkatan ketika berhubungan dengan air laut. Kemudian moli ini merupakan jenis yang memiliki ketahanan tinggi terhadap air laut karena kadar kromiumnya dan molybdenumnya lebih tinggi. Kemudian terakhir aldehyde ini memiliki kandungan karbon rendah, itu dibatasi antara 0,03% sampai 0,05%. Nah, ini menyebabkan pengurangan kekuatan tarik. Lanjut. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Ya. Jangan lupa tadi, misalkan kalau kamu ngambil gambar dan seterusnya ya, referensinya orang ditulis di situ, kelompok ini ya, koreksinya. Terus tadi Rafli diperhatikan kembali bagian kamu membicarakan reduksi tadi itu. Paham Rafli? Ya, kenapa? Reduksi. Oke, udah tak tambahin sih Pak Kohen dari Google Slide-nya. Loh bukan. Reduksi itu penyebab korosi atau gimana tadi itu loh. Oh iya. Reduksi itu justru menstabilkan logam atau membuat korosi, Rafli? Tanyaan saya kan gitu. Kita diskusi galvanis tadi itu, kamu kan ngerti itu. Paham enggak? Rafli, paham enggak? Ya berarti tadi yang di galvanis itu ya, apa namanya? Yang reduksi itu dia Bukan. atau enggak? Bukan. Kalau yang bukan. Kamu awal-awal presentasi, bagian kamu presentasi itu. Bukan, lihat itu. Nah, slide 29 nih. Penyebab korosi atau apa itu? Bukan penyebab nggak salah. Oh iya benar. Awal-awal. Ya. Nah, terus next. Nah, iki
begitu kan Pak. Ini coba kamu apa itu lihat dulu di sini. Ini maksudnya seperti apa? Dicek lagi slide ini, benar-benar dicek. Kalau sebelumnya, slide sebelumnya, kamu lihat kan itu oksidasi dan reduksi, dilihat dengan seksama. Ya, kalau oksidasi itu ya melepaskan elektron ya sehingga terjadi korosi. Kalau katoda ya bukan reaksi katoda, itu reaksi di katoda itu gimana itu nanti dilihat dulu itu Rafli. Ya. Itu jangan pokoknya hati-hatilah di sini ya. Bagian ini dan slide berikutnya itu, slide berikutnya. Ada ini ya. Apakah reaksi katode, reaksi reduksi itu penyebab gitu ya? Pertanyaan saya jelas sekali ya Rafli ya. Judulmu apa di situ? Judulnya apa di situ? Penyebab korosi. Reduksi itu apakah penyebab korosi gitu loh? Paham nggak maksud saya? Bingung Rafli kamu? Bingung nggak? Enggak. Siku nanti dicek lagi di bukunya ini. Terus tadi yang di galvanik ditambahi ilustrasinya, ono E0-nya tadi itu. Terus mana yang menjadi anoda, mana jadi katoda, ya. Aldela tadi ya? Iya, Pak. Ya, itu paham ya, ditambahkan itu ya. Ya, saya kira cukup pertemuan pada hari ini. Nanti kita lanjutkan berikutnya pada desain ya. Sudah tahu buku-buku nih? Di situ sudah saya cantumkan di MyTS itu untuk desain-desainnya itu. Sudah, Pak. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Mungkin belum, Pak. Ya. Terus si Stella jangan lupa di isi berita acaranya dari minggu-minggu kemarin diisi berita Baik, acaranya. Pak. Ya, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.